Di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 1944, terdapat seorang letnan bernama Thomas Hart. Pagi itu ia ditugaskan oleh atasannya untuk mengantar salah satu tentara sekutu ke markas mereka yang terletak di Saint Vith. Di tengah perjalanan, kita diberitahu bahwa walaupun berstatus sebagai tentara dan berpangkat letnan, Hart ternyata belum pernah terjun ke medan tempur. Semua itu berkat pengaruh ayahnya yang seorang pejabat. Anyway, setelah berkendara selama beberapa jam, akhirnya mereka tiba di salah satu posko perbatasan. Anehnya, saat ditanya, para penjaga di sana malah bilang kalau mereka salah arah, padahal jelas-jelas peta menunjukkan sebaliknya. Di sini si kapten mulai sadar, ada yang tidak beres dan langsung mencoba meraih senjatanya. Ternyata kedua penjaga itu adalah tentara musuh yang sedang menyamar. Ketika mereka sibuk menjara botol alkohol di kursi belakang, Hart langsung tancap gas dan berusaha melarikan diri. Masalahnya musuh terus berdatangan. Sepertinya lokasi tersebut telah dikuasai oleh mereka. Akibat dihujani peluru, ia pun kehilangan kendali hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Hart langsung dibawa ke sebuah rumah tahanan untuk diinterogasi. Selama di sana, ia tak berhenti mengalami penyiksaan. Butuh diingat, Hart ini berpangkat letnan, jadi sedikit banyak ia turut serta dalam mengatur strategi perang di wilayah tersebut. Salah satu upaya mereka agar dia membuka mulut adalah mencobot semua pakaian di tubuhnya. Kala itu suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dinginnya penjara saja sudah cukup untuk membuat kakinya radang. Show me locations of the fuel dumps. Setelah diinterogasi selama 3 hari, Hart akan dipindahkan ke penjara bersama dengan ratusan tawanan lainnya. Mereka semua diangkut menggunakan kereta melintasi pegunungan salju. Tak sedikit darinya yang mati di tengah jalan akibat kedinginan. Kala itu Hart hampir saja bernasib demikian. Namun salah satu penumpang berbaik hati dan memberinya sebuah mantel. Singkat cerita, kereta pun tiba di salah satu stasiun utama. Tak lama kemudian terdengar suara pesawat melintas dan ternyata itu merupakan milik tentara sekutu. Mereka tak berhenti melepaskan tembakan. Masalahnya tak sedikit dari serangan itu yang menghantam gerbong kereta hingga menewaskan puluhan tawanan. Jika tak segera kabur dari sana, bisa-bisa nyawa mereka semua melayang. Makanya salah satu di antaranya berusaha keluar lewat jendela dan mencoba membuka kunci gerbong dari luar. Hart coba membopong tahanan yang tadi sudah menolongnya, namun tubuhnya tiba-tiba terhempas akibat sebuah ledakan. Di tengah kekacauan, para tahanan yang tersisa mencoba berbaris memberikan pesan ke para pilot sekutu untuk menghentikan serangannya. Karena jika diteruskan, hanya akan memakan banyak korban. Begitu serangan berakhir, tentara musuh kembali memaksa mereka untuk berbaris. Hart sendiri masih terdiam bisu menatap jasad rekannya. Di tengah duka, tiba-tiba muncul seseorang yang menyarankannya agar mengambil sepatu dan kaos kaki dari jasad tersebut. Soalnya mereka semua akan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah berjalan selama beberapa hari, mereka pun tiba di penjara Augsburg, Jerman. Tapi baru juga memasuki gerbang, mereka tiba-tiba dipaksa menyaksikan proses eksekusi dari para napi yang infonya mencoba kabur dari sana. Sang pimpinan penjara sepertinya ingin menunjukkan bahwa walaupun tempat itu cuma dilapisi kawat duri, tapi siapapun yang berani menantangnya akan berakhir demikian. Those are dogs you're saluting, Colonel. Disinilah kita akhirnya diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama lainnya, yaitu seorang kolonel bernama William McNamara. Walaupun sudah berstatus sebagai tawanan perang, Will masih berani adu argumen dengan para sipir. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kok penjaranya nggak terlalu brutal? Ya, bisa dibilang para tawanan ini cukup beruntung, karena mereka masuk ke penjara yang menaati Konvensi Genewa. Sesuai kesepakatan internasional, tawanan perang berhak mendapatkan makanan, tempat tinggal layak, perawatan medis, dan sebagainya.
Semua tawanan baru yang berpangkat tinggi langsung dipanggil menghadap Will di asramanya. Ia pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya, berapa lama kemarin Hart ditahan, serta siapa yang mengintrodasinya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan jebakan untuk mengetahui apakah dia telah membocorkan informasinya ke musuh atau tidak. Umumnya mereka yang tak membuka mulut akan disiksa selama 7 hari. Dan sayang sekali kala itu Hart ternyata cuma bertahan selama 3 hari. Itu artinya dia telah berkhianat. His name wasn't Schumann, was it? What's 5 days of interrogation? no, sir? 3 days. Almost broke me in two. Hart sepertinya belum sadar maksud dari pertanyaan tadi, makanya dia terlihat bingung ketika sang kolonel menempatkannya di barak level rendah dengan alasan asramanya sudah full, padahal jelas-jelas di sana masih ada randang kosong. Beberapa di antara kalian mungkin setuju dengan keputusan ini, tapi kalian juga mesti tahu kalau Hart sejatinya sangat setia. Buktinya dia tak mau mengambil sepatu dari jasad kemarin dan lebih memilih jalan kaki ratusan kilometer tanpa kaos kaki, padahal kakinya sudah terkena radang. Para tawanan perang yang berada di barak 27 sontak kaget begitu tahu ada tentara berpangkat letnan yang akan tidur bersama mereka. Hart langsung mendapatkan perlakuan khusus. Sepertinya asrama ini tak seburuk yang dia bayangkan. Bahkan salah satu rekannya bernama Bradford langsung memberinya sebungkus rokok. Size 10? Singkat cerita, malam pun tiba. Semua barak dikunci dari luar. Hart yang terbangun karena ingin kencing, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Bradford yang ikut masuk ke kamar mandi. Tapi bukan karena ingin buang air kecil, melainkan karena di bawah lubang pembuangan itu ternyata ada jalan untuk keluar. Uniknya dia kabur bukan untuk lari dari penjara, melainkan untuk mencarikan Hart sepatu dan kaos kaki baru. Tentu saja hadiah itu sangat berarti baginya, sampai membuatnya tak berhenti tersenyum. 10.5 is the best I can do. Keesokan paginya, saat sedang berbaris di lapangan, mereka dikagetkan dengan kemunculan 2 tawanan baru berkulit hitam. Dari pakaiannya, kedua orang ini sepertinya adalah pilot tempur. Masalahnya, di pertengahan tahun 90-an, orang-orang kulit hitam di Amerika masih dipandang sebelah mata. Walaupun sama-sama berjuang untuk membela negaranya, kehadiran 2 tentara itu malah dianggap sebagai aib. Kacaunya lagi, sekalipun mereka berpangkat tinggi, Kolonel Will tidak mau satu asrama dengannya, sampai menempatkannya di barak level rendah bersama dengan Hart. They're gonna live here? Benar saja, baru juga memasuki barak, kedua letnan ini sudah mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Bedford yang harusnya terkenal ramah langsung bersikap sebaliknya, bahkan tak berhenti melontarkan hinaan hingga hampir saja terjadi pertikaian. Think you fit to share the same roof with white folks. Singkat cerita, keesokan paginya, Hart coba menegur Bedford atas sikapnya semalam. Tapi bukannya mendengarkan nasihat atasannya, dia malah tak berhenti melontarkan hinaan ke Letnan Scott dan Archer. Bahkan karena Hart terus saja membelanya, ia pun mengancam akan mengurungkan pemberiannya kemarin. Jika memang Hart masih ingin memakai sepatunya, dia harus membayarnya dengan sesuatu yang berharga. It's gonna buy me little civility, Sergeant. Selama ditahan di sana, tak satupun orang yang mau mengajak mereka berdua berbicara kecuali Hart. Letnan Scott dan Archer menanggapi situasi ini dengan santai karena sudah terbiasa diperlakukan demikian. Sayangnya, sekalipun sudah bersikap ramah, Bedford masih saja mencari cara untuk menyingkirkannya. Malam itu, para sipir tiba-tiba memasuki barak dan menuduh ada di antara mereka yang kedapatan memungut besi tajam di sekitaran pagar. Sesuai peraturan yang ada, siapapun yang mencoba memungut senjata dan menyakiti para sipir akan dihukum seberat-beratnya. Karena tak ada yang mau mengaku, mereka pun mulai menggeledah tempat tersebut. Dan anehnya, besi itu ditemukan di bawah kasur milik Letnan Archer. Di sini kita bisa langsung menebak kalau itu semua adalah jebakan yang Bedford siapkan untuknya. Yang jadi masalah, hukuman dari fitnah tersebut tak main-main. Archer langsung diseret keluar barak lalu dieksekusi. Melihat sahabatnya dibunuh, membuat Scott naik pitam. Semua orang di ruangan itu sebenarnya tahu siapa dalang dari fitnah tersebut. Tapi sekali lagi, posisinya membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, Kolonel Will segera datang dan mempertanyakan mengapa para sipir membunuh Archer di tempat. Padahal hukuman atas perbuatannya harusnya tak seberat itu. Disinilah kita diberitahu kalau baik tawanan maupun sipir sepertinya sama-sama tidak suka dengan orang kulit hitam.
I wasn't trying to escape any more than those Russians you hung the other day. Tak terima dengan alasan yang kepala sipir lontarkan, membuat Kolonel Will semakin penasaran sampai ingin mencari tahu siapa yang tega menjebaknya seperti ini. Ia pun berencana untuk menginterogasi anak buahnya satu persatu. Namun sikapnya itu malah dianggap sebagai pembangkangan oleh sang pimpinan penjara yang bernama Werner, bahkan mengancam akan menggeledah baraknya. Masalahnya di dalam sana terdapat radio yang diam-diam mereka rakit untuk mendengarkan berita terkait perkembangan perang. Jika barang itu sampai diambil, mereka semua akan kehilangan informasi. Selepas kejadian itu, Kolonel Will kembali menyambangi asrama Hart. Namun walaupun Bedford sudah jelas-jelas bersalah, dia tak kunjung menghukumnya. Keesokan harinya ketika semua tawanan sedang asyik berkumpul di gedung teater, tiba-tiba terdengar suara pesawat melintas. Ternyata, tepat di atas langit penjara itu sedang terjadi pertempuran hebat. Para tawanan langsung bersorak mencoba memberikan dukungan ke pilot Amerika, yang sepertinya berhasil memenangkan pertempuran. Bedford terlihat sangat antusias melihat pertarungan itu. Namun Scott tiba-tiba membisikkan kalau pilot yang dia dukung berasal dari satuannya. Artinya sama seperti dirinya yang berkulit hitam. Harusnya Bedford malu jika masih bersikap rasis. Hampir saja keduanya bertengkar akibat pernyataan tersebut. Untung saja perhatian mereka tiba-tiba teralihkan akibat menghindari pesawat jatuh yang tepat menghantam pagar penjara. Insiden tadi setidaknya menghanguskan 1/4 dari gedung teater. Dan anehnya, Kolonel Will terlihat sangat khawatir jika gedung itu sampai rubuh. Bahkan ketika malam tiba, ia masih saja berdiri di sekitarannya. Singkat cerita, ketika semua tawanan sudah tertidur lap, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Hart langsung mengecek kasur di sampingnya, dan ternyata Letnan Scott sudah hilang bersama dengan Bedford. Kemungkinan besar mereka keluar lewat jalur di bawah WC. Karena khawatir terjadi apa-apa, ia pun berusaha menyusulnya. Sayangnya, semua sudah terlambat. Bedford ditemukan sudah tak bernyawa dan jasadnya tergeletak tepat di samping Scott. Bukti ini dianggap sudah cukup untuk membuatnya dieksekusi mati. Namun, Kolonel Will mengatakan setiap napi yang dituduh membunuh tak boleh langsung dieksekusi, kecuali setelah melewati persidangan. Bahkan peraturan ini berlaku saat perang. Siapa tahu Scott cuma difitnah. Saran ini pun diterima oleh sang kepala penjara, dan persidangan itu rencananya akan diselenggarakan di gedung teater. Tapi berhubung sebentar lagi gedung itu akan diubah menjadi barak, maka Kolonel Will hanya diberi waktu seminggu untuk menuntaskan kasusnya. You have until the end of the week to conduct your trial. Saturday, your theater is mine. Uniknya, ketika mereka sudah akan bubar, tiba-tiba Hartman, sang kepala penjara, meminta agar si Per tak langsung mengangkut jasad Bedford sebelum difoto. Disinilah kita diberitahu kalau sebelum jadi tentara dulu, Hart ternyata sempat kuliah hukum di salah satu universitas ternama di Amerika. Niatnya sih cuman ingin meluruskan, tapi siapa yang menyangka, karena dianggap paham hukum, ujung-ujungnya Kolonel Will malah menunjuknya sebagai pengacara untuk mendampingi Scott selama persidangan nanti. Sir, I'm not a lawyer. Sounded like one a minute ago. The lieutenant needs our help. I've appointed you counsel. Keesokan paginya, Hart menyambangi Scott dan menyarankan agar dia mengakui pertarungan semalam sebagai upaya membela diri. Namun saran itu seakan-akan penghinaan baginya. Sepertinya semua orang sangat yakin jika pembunuhnya adalah dia. Padahal faktanya Scott tak menyentuhnya sama sekali, apalagi sampai berkelahi dengannya. Di sini kita dibuat bingung jika perkataannya terbukti benar, lantas siapakah yang membunuh Bedford sebenarnya? Malamnya, Kolonel Will memperingatkan Hart agar berhati-hati dalam berbicara di persidangan besok, apalagi sampai menyinggung bagaimana caranya Bedford dan Scott bisa berkeliaran di luar asrama ketika malam hari. Jika para penjaga tahu ada jalan rahasia di bawah setiap kolong asrama, maka habislah riwayat mereka semua. Singkat cerita, di malam yang sama, Hart juga menyempatkan diri untuk melihat kembali jasad Bedford. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran Werner yang datang untuk menyerahkan foto-foto dari TKP kemarin. Di sini, kita melihat sang kepala penjara sepertinya sangat tertarik dengan sosok Hart. Soalnya, kebetulan sekali mereka sama-sama alumni Fakultas Hukum. Walaupun Werner berstatus sebagai musuh, tapi dia bersedia membantu Hart dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Keesokan paginya, sidang pun digelar. Satu persatu para saksi dipanggil ke depan untuk menceritakan kronologi kejadian kemarin. Intinya, tak satu pun dari mereka yang benar-benar menyaksikan bagaimana Letnan Scott membunuh Bedford, menandakan bisa saja pelaku sebenarnya masih belum ditangkap. Sayangnya, semua fakta itu hancur berantakan ketika salah satu sahabat Bedford maju ke depan dan memberikan kesaksian palsu, mengatakan bahwa dia melihat jelas bagaimana Scott membunuhnya saat mengintip lewat jendela. Padahal jelas-jelas malam itu Webb berdiri tak jauh dari Hart.
Jadi gak mungkin dong dia bisa melihat apa yang terjadi di luar asrama. Tapi lucunya, semua orang tetap saja mempercayai omongannya. Such thing. I was standing right beside Sergeant Webb at the exact time of the murder as to the consequences of perjuring himself in a court-martial. Sit down, please. Begitu persidangan berakhir, Hart langsung mengajak Webb berbincang empat mata dan menanyakan kenapa dia tega berbohong. Tapi seperti yang kalian lihat, namanya orang sudah dendam ya, sama saja seperti orang buta arah. Rela melakukan apa saja demi menghabisi lawannya, apalagi cuma memberikan sumpah palsu. Why are you so bent about that flying bellhop anyway? You didn't see what happened any more than I did. I didn't have to. Kesaksian Webb tadi membuat Letnan Scott semakin pasrahkan nasibnya. Sepertinya keadilan memang tak akan berpihak padanya. Melihat hal itu membuat Hart semakin iba. Untung saja ketika sudah hampir putus asa, tiba-tiba Werner muncul dan menawarkan bantuan. That was quite a beating you took today. Colonel, I have witnesses to prepare for. Yes. Hart dipanggil menghadap tak lain karena Werner ingin memberikannya sebuah buku berisikan kumpulan undang-undang peradilan militer. Jika Hart membaca buku itu dengan seksama, ia akan menemukan banyak celah untuk menyelamatkan nyawa kliennya besok. Sekali lagi, kita dibuat takjub dengan sosok Werner. Sekalipun tentara Jerman, dia bisa bersikap sangat bijaksana. Mungkin karena sudah mengabdi di militer selama puluhan tahun, jadi paham kalau perang ini tak lebih dari bentrokan antar penguasa. Sebagai sesama manusia, setidaknya mereka harus saling menolong satu sama lain. Enjoy the manual. Keesokan harinya, Hart berhasil membalikan keadaan dengan menunjukkan banyaknya pasal yang mereka langgar selama persidangan kemarin. Tak sampai sana, ia juga mengajukan agar mereka mengganti posisi Kolonel Will sebagai hakim karena dianggap tidak netral. Aksinya itu berhasil membuat sang kolonel tak berkutik, sampai mengajaknya berbincang empat mata di luar ruang sidang. You outside for a moment, please? I will not be laughed at. Not by him. Sebenarnya, Kolonel Will marah bukan karena Hart berhasil mengalahkannya dalam adu argumen, melainkan karena tak senang melihatnya menerima bantuan dari sang kepala penjara. Butuh diingat, walaupun berstatus sebagai tawanan, mereka tak boleh bekerja sama dengan pihak musuh dalam hal apapun. Participate in these proceedings. Is that clear? Malamnya, Kolonel Will mendatangi kediaman Werner. Kala itu, sang kepala penjara sepertinya dalam kondisi mabuk berat. Bukannya marah karena datang tak diundang, dia malah mengajak Will untuk ikut minum bersamanya. Sebenarnya ini kesempatan emas bagi sang kolonel, karena kebetulan di atas meja tersebut terdapat sebuah senjata. Got another one of these around here somewhere. Walaupun berkesempatan untuk membunuh lawannya, Kolonel Will tak kunjung menarik pelatu senjatanya. Lagi pula jika hal itu dia lakukan, nasibnya hanya akan berakhir tragis, karena semua penjaga akan datang dan mengepungnya. Maksud kedatangannya ke sana tak lain hanya untuk memperingatkan Werner agar jangan lagi ikut campur selama persidangan nanti. Stay out of our business. But you're hardly in a position to hand out orders. For now. Berdasarkan foto-foto dari TKP kemarin, di wajah dan tangan Bedford terdapat semacam bekas debu ataupun arang. Untuk menjelaskan dari mana noda itu berasal, Hart pun mulai merekonstruksikan kejadiannya. Kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang kenal baik dengan si korban, namun tiba-tiba berkhianat dan mematahkan lehernya dari belakang. Nah, noda itu sendiri berasal dari tangan dan wajah si pelaku yang mencoba berkamuflase di tengah gelapnya malam menggunakan semir sepatu. It was also on his fingers, Captain. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Scott bukan pelakunya. Lagi pula ngapain pakai arang di muka padahal kulitnya sudah hitam. Sayangnya argumennya itu berhasil dipatahkan oleh lawannya. Menurutnya, noda itu bisa saja berasal dari Scott, karena malam saat pembunuhan terjadi, dia keluar dari asramanya lewat kolong WC yang jelas-jelas di bawah sana penuh dengan lumpur. So there was mud down there. Isn't that right, Lieutenant? Nothing further, Your Honor. Di momen ini, Scott langsung sadar kalau persidangan tersebut sepertinya bukan untuk mencari keadilan, melainkan hanya prosedur standar agar orang-orang bisa menjadikannya sebagai kambing hitam. Aneh rasanya, dia pikir pangkat dan jabatannya selama di militer akan mengubah persepsi orang-orang tentangnya, tapi ternyata sama saja. Disinilah ia menyadari betapa rasisnya warga negaranya sendiri. We served our country, sir. And what you let happen to him? And so is this. Malam itu Hart tak bisa tidur karena teringat sesuatu. Jadi beberapa hari sebelum Bedford dibunuh, ia sempat melihatnya diam-diam menyimpan sesuatu di balik kayu yang terletak tepat di samping ranjangnya. Dan begitu diperiksa, isinya ternyata... Keesokan harinya, Hart tiba-tiba meminta Werner agar mau jadi saksi di persidangan. Permintaan itu pun diterima dengan senang hati, bahkan dia terlihat cukup antusias. Namun siapa yang menyangka,
Tujuan Hart memanggilnya ke depan tak lain untuk mengkonfirmasi apakah selama ini Bedford bersekongkol dengan anggotanya atau tidak, karena di samping kasurnya ditemukan uang kas dan paspor kewarganegaraan Jerman. Barang-barang itu tak mungkin ia dapatkan dari sesama tawanan. Mungkin inilah alasan mengapa sipir kemarin juga bersedia bekerja sama dengannya dalam menjebak Letnan Archer. Sebagai imbalan karena sudah membantunya, Bedford kemudian memberikan informasi di manakah radio Kolonel Will disembunyikan. Pantas saja para sipir bisa langsung menebak di mana barang itu disembunyikan. Colonel, Vic Bedford traded with you and your men regularly. Lieutenant Archer was executed in return for information. Argumen tersebut sayangnya belum cukup kuat, karena jika memang para sipirlah pelakunya, ngapain mereka bunuh Bedford pakai tangan kosong, apalagi sampai harus memakai semir sepatu di pipi maupun tangannya. Even I wanted to kill one of my prisoners, blacken our faces to do it. Singkat cerita, karena tak bisa tidur, malamnya Hart memutuskan menyelinap keluar asrama, mengikuti jejak rekan-rekannya yang memang setiap malam sering keluyuran. Begitu ditelusuri, ternyata mereka semua masuk ke gedung teater, lebih tepatnya ke ruang gudang. Pertanyaannya, apa yang orang-orang itu lakukan di sana? Dan disinilah akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata di balik lantai tersebut terdapat sebuah proyek rahasia. Sekarang kalian sudah tahu kan dari mana noda arang itu berasal. Tak sampai sana, kalian juga paham kenapa Kolonel Will terlihat panik ketika gedung itu nyaris terbakar kemarin. Dari sana, Hart segera mendatangi barak sang kolonel, dan kala itu anggotanya terlihat sedang membuat paspor palsu sama seperti yang Bedford miliki. Di sini kita akhirnya dijelaskan semuanya. Pertama, orang yang membunuh Bedford sebenarnya adalah Kolonel Will. Tak lain karena dia nyaris membocorkan rahasia terowongan kemarin ke para penjaga. Teorinya di persidangan tadi siang sudah nyaris benar. Selama ini, Bedford memang berada di dua pihak. Cuman baru mereka sadari ketika dia bekerja sama dengan para penjaga untuk membunuh Letnan Archer. The war's at the front, Colonel. We're not even in it anymore. Speak for yourself. Alasan mengapa mereka memfitnah Scott sebagai pembunuhnya tak lain untuk mengulur waktu. Seandainya sidang ini tak dilaksanakan, maka gedung teater itu akan dirubuhkan sejak minggu lalu. Lagi pula, tujuan utama dari misi ini bukan hanya untuk kabur dari penjara, melainkan untuk menghancurkan pabrik amunisi yang lokasinya terletak tepat di samping penjara. Suka tidak suka, nyawa Scott harus dikorbankan supaya pasukan sekutu bisa memenangkan pertempuran di wilayah tersebut. And don't worry, I'll play my part. But at the end of the trial, you're going to stand up and you're going to confess to the murder. Keesokan harinya, seperti biasa, semua prajurit diminta berbaris di lapangan. Berhubung ini adalah hari terakhir persidangan, Kolonel Will mulai berpura-pura sakit supaya nanti posisinya sebagai hakim bisa digantikan oleh orang lain. Dan puncak dari aktingnya adalah ketika sidang dimulai. Get some rest, sir. Hart sebenarnya sangat kesal karena Kolonel Will tega mengorbankan nyawa anggotanya tanpa memberitahukan alasannya secara langsung. Makanya begitu ada kesempatan, ia mengajak Scott berbincang empat mata dan mulai menceritakan kronologi dari semua permasalahan ini. Yang bikin takjub bukannya marah karena sudah difitnah, Scott malah merasa lega, bahkan ikhlas jika harus berkorban untuk teman-temannya. Dia cuma berpesan supaya Hart menyampaikan kebenaran kisah ini ke putranya, sebagai bukti bahwa ayahnya mati sebagai pahlawan. Everything's fine, Tommy. Just as long as he knows what happened here. Hart sempat terdiam bisu, tak menyangka jika Scott akan menanggapi kebenaran tadi dengan lapang dada. Singkat cerita, persidangan pun dilanjutkan. Namun di saat yang sama, anak buah Kolonel Will mulai mempersiapkan pelariannya. Akhirnya mereka berhasil menggali lubang sampai melewati pagar penjara. Tapi demi menghindari pantauan penjaga, mereka baru akan kabur ketika hari sudah gelap. Capital charge requires that we put aside our past, and he had an animus for the victim which was confirmed. Di penghujung sidang, Hart dipersilahkan memberikan pembelaan terakhirnya. Di sini, ia berpidato panjang lebar mengenai banyak hal. Secara tidak langsung, hal itu dia lakukan guna mengulur waktu. Soalnya 35 anggota Kolonel Will tak bisa kabur secara bersamaan. Nah, uniknya di ujung persidangan, Hart tiba-tiba memutuskan untuk menyelamatkan Letnan Scott dengan mengatakan kalau dialah yang membunuh Blandford. I did. I killed Vic Bedford, sir.
Warner sontak marah. Dia merasa dikhianati. Tanpa basa-basi, para sipir langsung diperintahkan agar menyeret Hart keluar untuk dieksekusi. Semua sipir maupun tawanan di penjara tersebut langsung dikumpulkan untuk menyaksikan proses eksekusi. Namun, salah satu penjaga tiba-tiba mengadu, mengatakan kalau sesuai hitungannya ada 35 orang yang tidak ikut berbaris malam itu. Anehnya lagi, di antaranya adalah Kolonel Will. Di sini Warner langsung curiga, apalagi tadi dia sempat mendengar ada suara keras dari balik pintu gedung teater. Temuan itu membuat Warner berasumsi bahwa semua orang yang turut serta dalam persidangan tadi telah bersekongkol dalam membantu Kolonel Will kabur dari penjara. Maka dari itu mereka semua harus dihukum mati. Namun sesaat sebelum eksekusi tiba-tiba sang kolonel kembali muncul. Semua orang terheran mempertanyakan mengapa dia kembali masuk, padahal sudah berhasil kabur dari penjara. Dan di tengah keheningan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Iya, pabrik amunisi itu mereka hancurkan dalam sekejap mata. Sang kolonel telah berhasil menjalankan misinya. Saat ini dia kembali tak lain untuk menebus kesalahannya, sekaligus menawarkan agar Warner mengampuni nyawa anak buahnya. Sejatinya mereka tak bersalah karena hanya mengikuti perintah. Sebagai gantinya, dia pun menawarkan agar para sipir membunuhnya saja. And now you wish to trade your life for theirs. Kolonel Will tewas di tempat. Para tawanan langsung memberikan penghormatan terakhir. Mereka tak menyangka jika sang kolonel akan bertindak sejauh ini demi negaranya. Tapi sikap Warner juga patut diantungi jempol. Karena sekalipun kesal, ia tetap menempati janjinya dengan mengampuni tawanan yang tersisa. Yang sangat disayangkan, 3 bulan setelah insiden tersebut, Perang Dunia II pun berakhir. Yang menjadi pertanyaan, apakah upaya Kolonel Will sia-sia atau tidak? Coba kalian komen di bawah. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya.